Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Giraidah Anwarti Numbang, nomor taruna 2101145, nomor absen 10, kelas TD 19. Dalam video kali ini, saya akan membuat video tentang kinematika gerak lurus. Silahkan menyaksikan. Kinematika adalah bagian dari mekanika klasik yang menjelaskan gerak sebuah titik ataupun benda dengan tidak memperhitungkan penyebab benda itu bergerak. Nah, dalam kinematika itu berhubungan dengan gerak. Gerak secara sederhana memang dapat diartikan sebagai perpindahan dan jarak. Jarak sendiri merupakan panjang lintasan tanpa memperhatikan arah yang dapat ditempuh oleh benda. Sedangkan perpindahan ialah panjang lintasan yang memperhatikan kedudukan atau arah benda, baik di awal maupun di akhir. Nah, bisa dilihat dari ilustrasi di tengah-tengah ini, jadi jarak itu antara A ke B dan B ke C, dan untuk perpindahan dari A sampai ke C. Di dalam kinematika gerak lurus, terdapat beberapa rumus yang terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, itu ada kecepatan dan kelajuan rata-rata. Nah, untuk pengertian dari kecepatan rata-rata ialah perbandingan antara perpindahan dengan waktu tempuh suatu benda. Kecepatan sendiri mempunyai arah dan besar sehingga dapat dikategorikan dalam besaran vektor. Untuk rumus dari kecepatan rata-rata sendiri itu adalah perubahan posisi benda dibagi dengan waktu tempuhnya. Selain kecepatan, ada pula pengertian dari kelajuan rata-rata, yaitu jarak atau panjang lintasan tiap satuan waktu yang dapat ditempuh di suatu benda. Untuk rumus dari kelajuan rata-rata sendiri, yaitu kelajuan rata-rata sama dengan jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuh. Selain dari rumus di atas, ada pula jenis kinematika gerak lurus dalam bentuk GLB atau gerak lurus beraturan dan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak benda dengan kecepatan tetap pada lintasan lurus tanpa disertai dengan percepatan atau A sama dengan 0. Rumus dari GLB sendiri adalah V sama dengan S per T, dengan V itu kecepatan, S perpindahan, dan T adalah waktu. Selanjutnya ada gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak lurus sebuah benda yang berubah kecepatannya karena terdapat percepatan yang tetap. Untuk rumus dari GLBB sendiri ada 3. Yang pertama yaitu S sama dengan V0 dikali dengan T plus minus setengah AT kuadrat. Yang kedua ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali AS. Dan yang terakhir ada VT sama dengan V0 plus minus A kali T. Adapun catatan untuk GLBB yaitu apabila VT lebih dari V0 maka benda itu dipercepat sehingga nilainya plus dan sebaliknya. Selanjutnya adalah contoh aplikasi kinematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dari gerak lurus beraturan, yaitu gerak bulan yang mengitari bumi, mobil atau kereta yang melaju dalam kecepatan tetap, dan gerak planet yang mengitari matahari di tata surya. Lalu untuk gerak lurus berubah beraturan, yang pertama ada bola yang dilempar ke atas, apel yang jatuh dari pohonnya, menendang bola secara horizontal, dan kendaraan yang mempercepat lajunya. Selanjutnya, saya akan membahas contoh soal dari kinematika gerak lurus. Contoh soal yang pertama, yaitu mobil A dan mobil B bergerak saling menjauh dari saat T 0 second dengan kecepatan konstan berturut-turut sebesar 20 meter per sekon dan 30 meter per sekon. Pada saat T titik second, keduanya terpisah sejauh 1.200 meter dan jarak tempuh mobil A pada saat itu adalah... Untuk pembahasannya, pertama-tama kita harus tahu dulu ciri-ciri benda yang bergerak lurus berubah beraturan, yaitu lintasannya berupa garis lurus dan besar kecepatan berubah secara beraturan. Diketahui pada saat T0, jarak kedua mobil A dan B adalah 0 meter, dan keduanya saling menjauh dengan kecepatan 20 meter per sekon dan 30 meter per sekon. Ditanya, kapan mereka terpisah sejauh 1.200 meter pada jarak berapa yang ditempuh oleh B? Lalu, untuk S total itu adalah SA ditambah dengan SB, yaitu 1.200 sama dengan VATA ditambah dengan VB-TB. Untuk menentukan waktunya, karena berbarengan, jadi TA sama dengan TB. 1.200 sama dengan 20T ditambah dengan 30T, dan 1.200 sama dengan 50T, T sama dengan 24 detik. Dan untuk menentukan jarak tempuh mobil A, yaitu SA sama dengan VA dikali dengan TA, yaitu 20 dikali 24, SA sama dengan 480 meter. Jadi, pada saat T sama dengan 24 second, keduanya terpisah sejauh 1.200 meter, dan jarak tempuh mobil A pada saat itu adalah 480 meter. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.